Kita teruskan khotbah ini dengan catatan bahwa dalam hal Nabi Yunus ada satu hal atau langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan kenapa terjadi hal seperti itu. Dalam hal Nabi Yunus adalah menyuruh orang yang ada di dalam kapal tersebut untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah hal ini pun tidak menyelesaikan masalah. Lalu tidak tahu pasti berapa banyak orang yang ada di dalam kapal tersebut dan berapa banyak agama yang mereka anut, sehingga yang pasti semua berbeda dengan keyakinan masing-masing. Lalu yang kedua adalah sementara mereka berdoa, maka awak kapal memeriksa setiap sudut kapal dan mereka melihat Yunus sedang tidur lelap. Lalu kira-kira apa reaksi awak kapal tersebut? Boleh jadi awak kapal tersebut marah-marah dan menyuruh Yunus untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dan menyuruh Yunus untuk berdoa menurut keyakinan dia, dan demi keselamatan mereka tetap berdoa. Tetapi semua usaha tersebut dianggap sia-sia. Semakin ada usaha mereka lakukan, maka semakin juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka goyanglah kapal tersebut dan hampir jatuh. Ya, akhirnya mereka menggunakan satu kondisi, yaitu melalui undi, dan kemudian Yunuslah yang kena dilakukan undi itu, dan mereka akhirnya menginvestigasi kepada Yunus, ditanyain latar belakangnya dan lain sebagainya. Maka Yunus mengaku karena dialah maka malapetaka itu terjadi. Maka akhirnya dia rela dibuang, dan untuk keselamatan kapal tersebut dia dibuang ke laut demi keselamatan orang lain. Sama seperti kejadiannya waktu kita belajar mengenai Alkitab, yaitu mengenai Yesus, ketika dia bersama dengan murid-muridnya berlayar di laut. Ketika itu angin ribut datang dan hendak menenggelamkan kapal tersebut. Sementara Yesus sedang tertidur, lalu murid-murid membangunkannya, dan apa reaksi Yesus? Reaksi Yesus adalah Yesus mengatakan, "Kenapa kalian takut? Di manakah kepercayaanmu?" Kemudian Yesus pun menenangkan ombak tersebut. Kembali kepada cerita Yunus. Orang yang ada di dalam kapal tersebut menolak untuk mencampakkan Yunus ke dalam laut. Ya. Mereka takut, tapi pada akhirnya tidak ada hal yang harus dilakukan. Mereka melakukan itu. Maka sementara mereka melakukan itu, dan angin pun serta badai tersebut tenang, dan semua menjadi rapi keadaannya. Solusi yang tepat yang akan datang menyelesaikan masalah ketika menghadapi masalah, maka kepada siapa kita bertanya? Tentu kita harus menanyakan itu kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah tempat pengaduan kita. Pengalaman kekristenan kita akan mengajarkan kita hidup bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Oleh karena tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan orang lain. Ya, kalau ketika kita mengalami masalah, maka masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ya. Apapun kesalahan atau kegagalan di waktu yang lalu, maka kita bisa bangkit hanya dengan pertolongan Tuhan. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 15, dikatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengatakan diri kepada apa yang ada di hadapan
di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada akhirnya sebenarnya adalah jika kita sudah melakukan tugas kita, melakukan kewajiban kita, maka Tuhan akan menolong kita. Dan bila mana kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka ada hadiah atau reward yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu satu kondisi di mana di dalam Matius 25:21 dikatakan, maka kata Tuhan kepada baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Maka masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kepada kita supaya teman-teman untuk kita menyanyikan satu tarian lagu terakhir untuk bisa mengakhiri khotbah ini.